Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Ya, kalian sudah bergabung semua ya? Sudah. Ya, sudah ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi sifat senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen non-polar. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, ini gambar apa? Campuran apa? Air. Iya, campuran air dengan minyak. Ya. Apakah gambar air ini dan minyak menyatu? Tidak. Nah, tidak itu ya. Yang di bawah apa? Yang di bawah? Yang di bagian bawah? Air. Yang di bagian atas? Minyak, Bu. Nah, yang di bawah air, yang di atas minyak. Menurut kalian, mengapa air dan minyak ini tidak dapat menyatu? Kandungannya, Bu, beda mungkin. Oh, kandungannya beda. Ada yang lain lagi? Perbedaan massa jenis. Ya, perbedaan massa jenis. Ada yang lain lagi? Tidak ada ya. Nah, benar tadi kata teman kalian ya. Mengapa air dan minyak itu tidak dapat menyatu? Ini karena adanya perbedaan massa jenis. Massa jenis air itu lebih besar dari massa jenis minyak. Sehingga airnya terletak di bawah sedangkan minyaknya terletak di atas. Selain itu, juga dapat dikatakan bahwa molekul air itu adalah molekul polar. Molekul polar itu adalah molekul yang salah satu ujung molekulnya memiliki muatan positif dan ujung lainnya memiliki muatan negatif. Sehingga molekul air selalu berikatan. Sedangkan minyak itu memiliki jenis molekul non-polar. Molekul ini hanya bisa bersatu dengan molekul non-polar lainnya. Jadi, inilah yang menyebabkan minyak dengan air tidak bisa bersatu karena jenis molekulnya berbeda. Masih ingatkah kalian materi minggu lalu? Masih, Bu. Ya, masih ya. Minggu lalu kita belajar materi tentang ikatan? Ya, materi ikatan ion dan juga ikatan kovalen. Nah, coba jika kalian masih ingat apa itu ikatan ion dan juga ikatan kovalen. Ada yang bisa menjawab ikatan ion? Belum, Bu. Ya, Dinda. Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk akibat gaya tarik-menarik antara ion positif atau kation dengan ion negatif atau anion. Ya, benar. Kemudian ikatan kovalen. Siapa yang ingin menjawab? Ya, Andi. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron oleh dua atom yang berikatan. Ya, benar. Selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis ikatan kovalen? Ikatan kovalen tunggal. Ya. Habis itu ada ikatan kovalen rangkap 2.
ikatan kovalen rangkap 3, Ya. dan ikatan kovalen koordinasi. Ya, ikatan kovalennya ada ikatan kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, rangkap 3, dan juga ikatan kovalen koordinasi. Nah, materi ikatan ion dan ikatan kovalen itu merupakan materi prasyarat yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu materi tentang sifat senyawa kovalen. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu ada 2. Yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu menganalisis perbedaan senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen nonpolar. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik diharapkan mampu menyajikan hasil diskusi tentang sifat senyawa kovalen. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok untuk mengerjakan LKPD ya. Kelompok pertama yaitu Fadil dan Andi. Kemudian kelompok yang kedua yaitu Linda dan Kurnia. Sedangkan kelompok yang ketiga yaitu Faisal dan Pigo. Ingat ya kelompoknya ya. Iya, Bu. Ya. Nah, minggu lalu kan kalian telah Ibu minta untuk membuat akun di rumah belajar. Nah, sekarang kita manfaatkan ini untuk belajar praktikum secara virtual ya, yaitu tentang materi kepolaran senyawa kovalen. Nih, lakukan percobaan sekarang. Nah, dapat kalian lihat ya di sini. Nah, kepolaran senyawa kovalen ini dapat diuji dengan 2 cara. Yang pertama yaitu uji kelarutan dengan air dan yang kedua yaitu uji pembelokan senyawa. Nah, yang pertama kita coba dengan uji kelarutan dengan air. Nah, untuk uji kelarutan dengan air kita ambil contohnya benzen. Ini benzen, kita klik dari sini, pilih senyawa. Kita ambil benzen, kemudian kita teteskan. Kita teteskan beberapa tetes benzen, kemudian di sini kita aduk. Nah, setelah diaduk, nah kalian dapat melihat bagaimana reaksi antara air dan benzen. Setelah diaduk di dalam tabung ini menyatu atau tidak menyatu. Kemudian contoh yang kedua kita ambil etanol. Etanol kemudian kita teteskan. Kita teteskan dengan etanol. Setelah itu kita aduk. Nah, apa yang dapat kalian lihat? Air dan etanol menyatu tidak? Menyatu. Menyatu, Bu. Bu. Ya. Nah, selanjutnya untuk uji pembelokan senyawa. Untuk uji pembelokan senyawa, contoh yang pertama itu kita gunakan benzen juga. Kemudian kita buka ini. Nih, alirannya. Kemudian penggaris yang telah bermuatan kita dekatkan. Bagaimana kondisi benzennya? Terjadi pembelokan atau lurus? Lurus. Ya. Kemudian jika benzennya kita ganti dengan etanol. Kita buka penggarisnya, kita taruh di sini dulu. Kemudian, nah ini bagaimana dengan alirannya? Pembelokan, Bu. Ya, terjadi pembelokan. Nah, kalian bisa kan menggunakannya? Nah, ini nanti tutorial ini, virtual lab ini kalian gunakan untuk menjawab LKPD ya.
Kelompok 1 ya. Kalian tadi sudah melakukan percobaannya di virtual lab-nya? Sudah ya? Bu. Nah, sudah. Kemudian kelompok 2 mengerjakan soal nomor 4 dan 5 serta 7. Nah, dari soal tersebut ada pertanyaan? Bisa kalian menjawabnya? Dari ketiga larutan uji, kelompokkanlah mana yang termasuk kovalen diatom dan poliatom. Bisa ya? Bisa, Bu. Di atom itu berarti terdiri dari 2 atom. Kalau poliatom itu berarti lebih dari 2 ya. Kemudian untuk molekul kovalen diatom, carilah masing-masing harga keelektronegatifan kedua unsur. Nah, kalau keelektronegatifan berarti harus diapakan? Harus dikurang ya. Jadi harus kalian cari selisih keelektronegatifannya ya. Kesimpulannya bisa ya, berdasarkan hasil praktikum virtual yang telah kalian lakukan tadi, kalian dapat menentukan mana senyawa yang termasuk kovalen polar dan juga mana senyawa yang termasuk kovalen non polar. Polar. Ya. Bisa dimengerti ya? Bisa, Bu. Bisa dimengerti. Gambar percobaan di atas, tentukanlah variabel terikat, variabel bebas, dan variabel kontrolnya. Ya. Jawabannya, variabel terikat, Ya. itu arah aliran zat cair. Ya. Variabel bebas, yaitu zat cair, yaitu HCl, H2O, dan CCl4. Ya, benar. Variabel kontrolnya, jarak magnet dengan zat cair dan kecepatan alir. Ya, benar. Kemudian untuk yang nomor 2. Saya, Bu. Ya, Andi. Yang nomor 2 adalah kemungkinan masalah yang muncul. Yang pertama, muatan apakah yang ada di batang poliuretana. Yang kedua, mengapa aliran HCl dan H2O dapat berbelok ke arah batang poliuretana sedangkan CCl4 tidak berpengaruh. Ya, silakan kelompok 2 untuk nomor 4. Ya. Dari ketiga larutan uji, kelompokkanlah mana yang termasuk kovalen diatom dan poliatom. Kovalen diatom adalah HCl dan kovalen poliatom adalah H2O dan CCl4. Ya, benar. 9. Saya, Bu. Ya, silakan. Tuliskan pembahasan data hasil percobaan pada nomor 7 tentang kelarutan zat dalam air pada kolom di bawah ini. Ya. Senyawa HCl dapat larut dalam air karena HCl bersifat polar dan air juga bersifat polar. Molekul polar HCl akan dapat berinteraksi dengan molekul polar dalam air. Ya. Di mana interaksi yang terjadi adalah adanya ikatan antara dipol-pol. Kemudian yang B? Yang B, senyawa CCl4 tidak larut dalam air karena CCl4 bersifat non-polar. Molekul non-polar CCl4 tidak akan terjadi interaksi dengan air yang bersifat polar. Ya. Akibatnya CCl4 tidak larut dalam air. Ya, benar. Kemudian akan memberikan penegasan sedikit ya tentang ikatan kovalen polar dan non-polar. Nah, apa itu kepolaran? Nah, kepolaran adalah potensi suatu senyawa untuk
memberikan kutub pada salah satu unsur penyusun tersebut karena dipengaruhi oleh perbedaan nilai keelektronegatifan. Jika antara atom-atom unsur penyusun memiliki perbedaan keelektronegatifan kecil atau bahkan nol, maka ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen nonpolar. Nah, jika perbedaan keelektronegatifannya itu relatif besar, maka ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen polar. Jadi ikatan kovalen itu dibagi jadi dua, ikatan kovalen polar dengan ikatan kovalen nonpolar. Nah, jika beda atau selisih keelektronegatifannya rendah atau mendekati nol, berarti dia merupakan ikatan kovalen nonpolar. Sedangkan jika keelektronegatifannya besar atau selisihnya besar, dia termasuk ikatan kovalen polar. Mengerti ya? Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Oh ya, Faisal, silakan. Ciri senyawa polar. Ya. Pertama, dapat larut dalam air. Yang kedua, memiliki pasangan elektron bebas PeB, Pep. Yang ketiga, bentuk molekulnya asimetris. Ya. Yang keempat, contohnya air dan HCl. Ya, benar. Kemudian ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulan? Saya, Bu. Ya, silakan Pigo. Ciri senyawa nonpolar. Yang pertama, tidak dapat larut dalam air. Ya. Yang kedua, dapat memiliki pasangan elektron bebas PeB. Yang ketiga, bentuk molekulnya simetris. Yang keempat, contohnya minyak dan CCl4. Ya, benar. Nah, beri tepuk tangan untuk temannya yang bisa menyimpulkan. Selanjutnya ya, Ibu tambahkan. Nah, dari kesimpulan kita pada pagi hari ini yaitu tentang materi sifat senyawa kovalen, yaitu senyawa kovalen itu dibagi dua, ada kovalen polar dengan kovalen nonpolar. Nah, tadi sama ya, ciri-ciri senyawanya dapat larut dalam air dan pelarut polar lainnya. Itu untuk senyawa polar, memiliki kutub positif dan juga kutub negatif akibat tidak meratanya distribusi elektron. Yang ketiga, memiliki pasangan elektron bebas atau PeB bila bentuk molekul diketahui atau memiliki perbedaan keelektronegatifan. Sedangkan kovalen nonpolarnya cirinya yaitu tidak larut dalam air atau pelarut polar, tidak memiliki kutub positif dan juga kutub negatif, serta tidak memiliki pasangan elektron bebas. Untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian tentang sifat senyawa kovalen, nah kalian dapat mengerjakan soal di Google Form ya, yang linknya telah Ibu kirimkan ke kalian ini. Yang pertama kalian isi dulu nama lengkap kalian, kemudian kalian pilih kelas kalian. Nah selanjutnya perhatikan soalnya. Nomor 1, diketahui skala keelektronegatifan unsur H dengan besaran seperti ini. Nah, molekul berikut yang paling polar adalah, nah kalian gunakan rumusnya tadi ya. Kalau polar itu berarti yang elektronegatifnya paling besar ya, atau paling tinggi. Kemudian yang nomor 2 juga sama seperti itu ya pengerjaannya. Kemudian untuk yang nomor 3, nomor 4 dengan nomor 5 itu kalian gambarkan dulu. Kalian gambarkan struktur Lewisnya. Setelah kalian gambarkan struktur Lewisnya, kalian perhatikan ada tidak pasangan elektron bebas pada pembentukannya. Jika ada, berarti dia termasuk polar. Jika tidak ada, berarti dia termasuk non-polar. Kemudian kalau sudah kalian jawab, nanti kalian kirim ya. Mengerti dengan penjelasan Ibu? Ibu. Ya, sudah.
Nah, untuk minggu depan kita akan belajar materi tentang bentuk molekul. Nah, apa saja yang kita bahas pada materi bentuk molekul, yaitu yang pertama, kita ingin mengetahui apa itu atom pusat, kemudian pasangan elektron ikatan atau PEI, kemudian pasangan elektron bebas atau PEB, serta kita juga akan menentukan jumlah domain elektron. Nah, prasyarat dari materi bentuk molekul itu kalian harus ingat lagi ya materi minggu-minggu lalu, yaitu tentang konfigurasi elektron, kemudian bagaimana cara menggambarkan struktur Lewis, kemudian proses pembentukan ikatan. Nah, dari penggambaran struktur Lewis tersebut nanti kalian dapat mengetahui yang mana yang termasuk pasangan elektron ikatan dan juga pasangan elektron bebas. Nah, demikian Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap jaga kesehatan ya, selalu pakai masker, rajin mencuci tangan, dan jaga jarak ya. Ya, Bu. Terima kasih.